DPR akhirnya batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Manuver DPR merevisi Undang-Undang Pilkada tanpa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi membuat masyarakat geram. Pada hari Kamis, masa pro-demokrasi dari berbagai profesi dan elemen masyarakat mengepung gedung DPR dengan menggelar aksi besar-besaran berjuluk Gerakan Peringatan Darurat Indonesia yang juga terjadi di sejumlah kota. Paduan suara rakyat dari mobil komando menunjukkan kegeraman rakyat atas laku lancung para anggota Dewan di gedung DPR yang telah melakukan pembangkangan atas putusan MK soal pilkada. Aksi besar-besaran yang disebut sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia di depan gedung DPR sejak pagi tadi pun tak terelakkan. Sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa hingga aktor dan komika turun ke jalan menyuarakan penolakannya terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Ingat, kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti kata Presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Aktor Reza Rahardian yang ikut hadir juga menyerukan agar seluruh pihak sadar kondisi bernegara sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, suara rakyat sangat penting untuk bisa menumbuhkan kembali harapan membawa bangsa dengan peradaban demokrasi yang lebih baik. Tak hanya di depan gedung DPR, Gerakan Peringatan Darurat Indonesia juga dilakukan di berbagai kota dan bergema di media sosial. Gambar Garuda Biru dengan tulisan peringatan darurat serta hashtag kawal putusan MK ramai dibagikan warganet, termasuk para publik figur. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap manuver DPR yang merevisi Undang-Undang Pilkada hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Menyikapi aksi massa yang terjadi, sejumlah perwakilan DPR yakni Ketua Balek DPR Wi Hadi Wianto, Wakil Ketua Balek Ahmad Baidowi dan anggota Balek Habib Rohman sempat menemui pengunjuk rasa. Namun kemunculan mereka langsung mendapat penolakan keras dari massa. Bahkan massa juga sempat melempar botol ke arah mobil komando, hingga akhirnya perwakilan DPR itu mengurungkan niatnya dengan alasan situasi tidak kondusif dan ditakutkan ada provokator. Wakil Ketua Balek Ahmad Baidowi menyampaikan bahwa rapat paripurna tidak terlaksana dan tidak akan ada pengesahan Undang-Undang Pilkada hari ini. Anggota Balek Habib Rohman pun mengatakan akan mengikuti aspirasi masyarakat. Dari pimpinan Balek bersama Pak Wi Hadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada karena paripurna tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Oke, aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Oke? Oke, setuju. Oke. Ya, setuju. Tidak ada. Dibatalkan atau dibatalkan atau diganti harinya, Pak? Tidak ada pengesahan. Tidak, hari ini tidak ada pengesahan. Hari ini tidak ada pengesahan. Kalau besok-besok. Sementara itu, ditemui usai menunda rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan penundaan sidang paripurna hari ini merupakan bukti DPR mengikuti aturan yang berlaku, yakni jumlah anggota DPR yang hadir tak mencapai quorum. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu membuka kemungkinan DPR ikut putusan MK apabila revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR hingga 27 Agustus 2024.
itu benar. Dan apa yang kami lakukan kemarin-kemarin itu juga sesuai dengan mekanisme dan tata aturan yang berlaku tentang revisi undang-undang pilkadanya. Tapi kalau misalnya sampai tanggal 27 revisi undang-undang pilkadanya itu belum disahkan, artinya DPR akan mengikuti hasil putusan MK ya Bang? Ya kan kita ini kan negara hukum. Nah kita kan akan tadinya memproduksi revisi menjadi undang-undang yang baru. Nah seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan itu jelas. Namun bagi aktivis 98 sekaligus analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, penundaan rapat paripurna dinilai bagian dari siasat DPR untuk menurunkan tensi masyarakat yang tengah berdemo mengawal putusan MK. Sekarang penundaan paripurna itu bukanlah semacam taktik ya untuk membuat gerakan mahasiswa yang mulai kelihatan dan masyarakat yang mulai kelihatan muak dengan praktek-praktek seperti yang sekarang ini, lalu kemudian diam-diam mereka mensahkannya. Karena seperti kita ketahui beberapa kali rapat paripurna itu tanpa quorum kok mereka tetap sahkan. Misalnya undang-undang Omnibus Law yang dulu seingat saya juga tidak quorum, tapi mereka tetap sahkan. Diketahui gelombang aksi protes menolak revisi Undang-Undang Pilkada tak hanya terjadi di Jakarta. Bahkan di Semarang terjadi bentrok di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata terhadap para mahasiswa yang nekat merangsek masuk gedung DPRD. Sebelumnya pada Kamis pagi di depan gedung Mahkamah Konstitusi, massa yang terdiri dari aktivis, akademisi, guru besar dan masyarakat berkumpul menyerukan dukungan atas putusan MK. Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar yang ditemui di depan gedung Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak ada alasan yang benar bagi DPR untuk mengabaikan putusan MK dan jangan lagi rakyat ditipu. Jadi saya sampai sekarang merasa bahwa tidak ada alasan yang benar yang disampaikan oleh DPR, yang ada itu alasan pembenar saja untuk membenarkan kepongahannya atau kesombongannya. Maksud saya itulah yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, semua kisruh ini kan nyaris muaranya kembali mirip keputusan 90 ketika Gibran kan. Itu makanya kita sering bilang cukup sekali lah. Ya kan, cukup di Pilpres kita ditipu dengan kapasitas konstitusionalitas macam ini, jangan lagi di Pilkada. Lantas akan seperti apa jadinya negeri ini jika mereka yang semestinya menjadi pelopor dalam memuliakan hukum malah menistakannya? Dan bagaimana nasib bangsa ini jika lembaga pilar demokrasi justru unjuk kekuasaan menghalangi upaya penegakan demokrasi? Tentu kita berharap akrobat-akrobat politik yang tidak etis bahkan melenceng dari aturan demi ambisi rezim tak lagi dilakukan. Dan rakyat perlu bukti bahwa hati nurani para wakil rakyat yang terhormat masih belum punah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin Sumut hari ini. Saya Syah Al-Hadar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan buletin Sumut akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Jumat jam 1 hingga 1.30 siang. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.